Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini. BBM naik, ya, imbas dari kenaikan BBM ini ternyata akhirnya menimbulkan reaksi di masyarakat. Salah satunya bentuk reaksinya adalah dengan unjuk rasa atau demo penolakan kenaikan BBM. Walaupun di awal disampaikan oleh pemerintah naiknya BBM ini karena beberapa hal yang penting, salah satunya adalah karena APBN negara kita ini sudah tidak mampu lagi kalau mensubsidi dua bahan bakar minyak, yaitu Pertalite dan solar. Apalagi ditengarai bahwa selama ini subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran karena banyak mobil-mobil mewah yang tetap menggunakan bahan bakar dua yang disubsidi ini. Nah, tapi permasalahannya sekarang bukan soal kenaikan BBM-nya, tapi masalah unjuk rasanya. Ya, masalah unjuk rasa memang biasa ya di tanah air kita ya, karena kebebasan berserikat dan berpendapat ini memang dilindungi atau diatur oleh undang-undang. Tetapi ya lagi-lagi pada saat demonstrasi itu sendaknya para demonstran ini juga harus menghormati hak-hak dari masyarakat lain yang masih berkegiatan gitu ya. Demo soal penolakan BBM ini memang bisa dikatakan kemarin dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia. Ya, di Jakarta, Yogyakarta, ya, sampai Makassar dan sebagainya gitu, untuk menolak kenaikan ini. Penolakan ini dari mahasiswa, dari buruh, dari pekerja, dan dari sebagainya lah. Mengapa ini menjadi naik? Tadi sudah dijelaskan, tapi kenapa masyarakat kita ini akhirnya menolak? Karena kenaikan BBM ini ternyata ditakutkan berimbas dengan kenaikan harga-harga pangan atau harga-harga komoditas lainnya. Ya jelas, saya merasakan kok dampaknya. Sebelum BBM naik, kita makan di warteg itu ya, warung Tegal, atau makan di warung Padang ya, masih dapat itu 10.000 ya, bahkan 8.000. Sekarang waduh, terakhir tadi siang tuh saya makan nasi, rendang, kerupuk, itu biasanya paling pol-polnya biasanya ya di tempat saya situ 12.000. Tapi tadi ternyata tiba-tiba naik jadi 17.000. Lumayan naik goceng. Naik 5.000. Nah, ini juga berpengaruh yang akhirnya membuat masyarakat menjadi menolak atau berdemonstrasi. Lagi-lagi demonstrasi yang dilakukan ini ya seyogyanya tetap menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas umum. Saya sangat salut untuk beberapa aksi demonstran yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan mahasiswa, buruh, dan juga yang lainnya yang dilaksanakan kalau tidak salah di Patung Kuda ya, ataupun di daerah Jakarta Pusat ya. Itu berjalan tertib ya, walaupun ada sedikit friksi-friksi dalam artian ada bakar ban gitu ya, ada yang kecil-kecil lah, tapi setidaknya tidak ada kelihatannya fasilitas umum yang dihancurkan atau dirusak oleh para demonstran. Ini bagus. Cuman lagi-lagi kalau saya baca di berita, saya dengar di radio, lihat di TV, ya masih aja ya yang namanya demonstrasi itu kok ada yang bakar-bakar petasan gitu ya. Untuk apa sih? Demonstrasi kan sebenarnya menyuarakan sesuatu, penolakan sesuatu. Untuk apa ada bakar-bakar petasan ya? Ataupun ya jangan sampai ya lempar-lempar bom molotov atau apa, janganlah. Ya cukup menyuarakan saja aspirasinya. Hari ini tidak didengarkan, nggak apa-apa, besok demo lagi. Besok nggak didengarkan, besoknya lagi. Yang penting tujuannya, sasarannya jelas apa tujuan dari demonya ini. Dan memang soal masalah BBM ini harapan kita sih
Memang kalau memang ini naik untuk subsidi ya oke lah naik. Tapi nanti ketika BBM atau harga minyak dunia ini turun, ya hendaknya juga pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan BBM-nya. Dan kalau ketika BBM ini turun, ya masyarakat juga berharap lah barang-barang ini untuk para pengusaha khususnya nih ya, barang-barang yang tadinya naik juga diturunkan lah. Karena kalau soal BBM turun itu ada biasalah, pernah terjadi. Masalahnya kalau barang-barang ini naik itu susah turunnya. Ya. Kalau tadinya misalnya 5.000 jadi naik 7.000. Walaupun bensin turun tetap aja 7.000. Ini yang susah nih. Harusnya kan bensin naik, harga bahan kebutuhan yang lainnya naik, bensin turun, ya harga kebutuhan lainnya juga harusnya turun dong. Fair dong. Jangan malah yang terjadi sebelumnya BBM belum naik, harga-harga udah naik. BBM-nya naik, harga-harga naik lagi. Waduh, akhirnya yang salahin kenaikan BBM-nya ya. Ya, saya tidak menolak adanya demonstrasi atau unjuk rasa karena saya dulu juga pernah bagian dari para demonstran atau aksi unjuk rasa ya. Pada saat saya jadi mahasiswa di 98 walaupun tidak seintens ya kawan-kawan di lapangan ya, tapi pernah juga lah merasakan ya. Memang apa namanya perang batin, emosi udah panas gitu ya, apalagi paling sebel tuh kalau pemainnya petugas itu membubarkannya itu pakai gas air mata. Waduh pedih itu. Dongkol rasanya pengen ngamuk tuh kalau gas air mata udah kena mata atau muka tuh. Aduh. Ya mudah-mudahan aja selama demo-demo yang ada ini, terutama demo BBM ini bisa lancar ya. Dan bagi rekan-rekan mahasiswa, buruh ya atau pendemonstran lainnya, ya kita sesuailah dengan aturan ya. Dalam artian tidak membuat anarkis, dan kalau memang waktunya sudah selesai untuk demo, ya selesailah. Kalau mau lanjut lagi besok bisa demo lagi. Baik, salam informasi. Salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini.